Kami dari Purna Paskibraka Indonesia 2018. Hari ini kita akan Take over Skybus. Hari ini kita mau jawab pertanyaan seputar Paskibraka nih, Jo. Tapi sebelumnya kita harus perkenalin dulu siapa kita. Mulai dari gue ya. Nama gue Ahmad Raffi Firmansyah. Gue dari Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Selatan tahun 2018. Gue biasa dipanggil Afi. Nama gue Teguh Syakil, PPJ 18, biasa dipanggil Syak. Nama gue adalah Kevin Sufian, Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Selatan tahun 2018. Gue biasa dipanggil Revin. Nama gue Fikri Beginur, Purna Paskibraka Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Di DKI gue bisa dipanggil Aki. Nama gue Jody Mursin Purnama, Purna Paskibraka Indonesia tingkat nasional tahun 2018. Biasa dipanggil Joel. Gila, di Skybus kita punya PPI nasional ya. Nasional. Oh juga ya, Perwakilan provinsi. Oke, pertanyaan pertama ya. Jelasin sedikit dong tentang PPI itu apa sih? Apa itu PPI? Oke, PPI itu adalah kepanjangan dari Purna Paskibraka Indonesia. PPI itu adalah organisasi kepaskibrakaan di Indonesia, baik di tingkat wali kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Kenapa sih milih untuk masuk PPI? Motivasinya apa? Ya alasan gue pengen masuk PPI kan, PPI itu pasukan pengibar bendera kan, maupun di tingkat, baik itu di tingkat wali kota, mau provinsi dan nasional. Nah, gue tuh termotivasi dari mereka-mereka yang udah mengibar. Gue melihatnya mereka keren aja gitu. Jadi gue pengen jadi salah satu dari bagian PPI ini. Ya kalau gue sih sebenarnya waktu itu pas masih kecil gue ngeliat pengibar nasional tuh biasanya di grup, ya di berita biasanya di TV gue ngeliat pasukan pengibar nasional dan gue tuh ngeliatnya keren banget. Dan cita-cita gue dulu pas daftar pertama kali adalah pengennya sih di nasional. Tapi alhamdulillah sekarang gue mengibarkan duplikat bendera pusaka di tingkat wali kota Jakarta Selatan. Oh, berarti dari tingkat Jakarta Selatan dulu lagi. Iya. Ayo Vin, coba Vin. Jadi kalau gue suka dukanya itu pertama-tama gue seneng banget bisa kumpul sama anak-anak dari sekolah lain, terus bisa dapet pengalaman juga jadi pengibar. Terus dapat pengalaman tentang banyak hal deh pokoknya, ada public speaking, baris. Karena gue dulunya bukan anak paskibra. Terus dukanya itu setiap latihan kita dilatih ya, Bi. Jadi kita ditempa keluar dari zona nyaman. Jadi pokoknya itu benar-benar ditempa banget deh. Dan itu biasanya ada hari-hari dimana kalau pulang tuh biasanya nangis, marah-marah, kepikiran tentang pengibaran. Nah sebenarnya itu aja sih kalau gue. Lalu gimana? Kalau untuk gue sih sukanya banyak ya, terutama gue sebagai pengibar, latihan pengibar pagi sampai sore pun sampai maghrib pun kita masih lanjut latihan bentangi bendera dan lain-lain. Untuk dukanya jujur gue nggak ada, soalnya gue bener-bener enjoy tiap detik di sana dan gue kangen banget masa-masa itu lagi. Mungkin kalau dari gue cuma ngerangkum aja apa yang udah diomongin sama mereka berdua. Bener banget, sukanya banyak banget. Kita bisa bergaul sama orang-orang, kita bisa deket sama teman-teman dari banyak sekolah yang punya kepribadian beda dari kita ya kan. Kita bisa lebih banyak mengenal mereka kayak gitu. Dan di Paskibraka itu kekeluargaan lo tuh bener-bener dibangun, bener-bener dirasain. Kalau satu sakit semua pasti ngerasain. Itu bukan bullshit, itu beneran ada di sana kayak gitu. Dan kalau untuk dukanya paling lo latihan bakal capek, apalagi lo udah mendekati H-1, H-2 pengibaran, H-2 bulan pengibaran tuh lo pasti bakal capek. Karena setiap hari lo dituntut untuk ngeluarin yang maksimal dari diri lo. Ya pasti kalau kita salah pasti dihukum lah. Nah itu yang kadang bikin kita capek, bikin kita apa. Cuman dari rasa kekeluargaan itu kita bisa bangkit lagi. Kalau untuk gue dari DKI dan untuk Jody juga yang sempat di DKI latihan bentar, sebenarnya nggak jauh beda dari selatan, dari Jakarta Selatan, dari wali kota. Karena yang membedakan itu mungkin di DKI kita bertemu dengan orang-orang yang dari beda kota gitu. Contohnya dari Jakarta Timur, Barat, Utara, bahkan Kepulauan Seribu. Mungkin untuk sukanya itu kita lebih banyak teman ya. Contohnya kayak
sifat-sifat orang selatan dan orang-orang yang daerah bukan selatan itu, contohnya kayak timur dan lain-lain itu kan beda banget. Jadi lebih menambah network kita, menambah pelajaran, nambah temen. Dan untuk dukanya mungkin biasa untuk hukuman-hukuman fisik, baik itu fisik maupun mental. Ya kalau lu salah lu dihukum, lu bener lu gak bakal diapa-apain. Ya mungkin seperti itu sih. Oke, kalau dari gue sedikit aja. Menurut gue, suka dan duka menjadi paskibraka itu pertama sukanya itu bisa ketemu teman dari berbagai daerah. Di situ gue bisa mengenali berbagai kepribadian teman-teman gue yang dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya mereka mempunyai kepribadian unik dan masing-masing cerita. Habis itu dukanya itu yang pasti gue ditinggal sama orang tua tuh sedih banget, dan gue bakal kangen banget sama orang tua gue selama sebulan. Oh iya, lu karantina sebulan aja? Iya sebulan. Iya, Nggak boleh megang HP? Nggak boleh. Cuma pas selesai pengibaran. Berarti lo bener-bener kenalin temen-temen lo ya? Iya, makanya gue deket banget dan gue sedih banget. Ninggalin gitu ya. Iya. Pelajaran paling berharga apa yang didapat selama menjadi pasukan pengibar? Dari siapa nih? Pelajaran paling berharga. Dan saya rasa semua paskibraka tingkat manapun pasti ngerasain ini. Pertama, peduli satu sama lain, disiplin dan rasa kekeluargaan. Itu sih menurut gue. Kalau misalnya dari gua, kita tuh benar-benar ngenalin teman satu sama lain. Jadi di mana dia tinggal, di mana rasa dia kalau misalnya ditekan, di mana dia ngerasa kalau misalnya lagi sedih. Jadi kita tahu cara nge-handle orang. Terus kita juga tahu gimana caranya nge-handle kalau misalnya kita dibawa tekanan. Jadi kita nggak panik. Terus kita juga lebih percaya diri kalau menurut gua. Menurut lu gimana? Cek. Untuk gue sih mental lo jadi lebih kuat ya. Lo dapet banyak tekanan, terutama kita pengibar banyak tekanan pas hari pengibaran. Jadi di kehidupan kita sehari-hari kita lebih kuat dalam menghadapi semua masalah, lebih siap dan karena paskibraka ini. Kalau buat gue, untuk menjawab pertanyaan ini, gue pakai kata-kata single gue. Paskibraka itu bukan segalanya, tapi segalanya dimulai dari paskibraka. Kalau menurut gue manfaatnya itu pasti banyak. Paskibraka itu menurut gue mengubah hidup gue dan mungkin mengubah hidup teman-teman gue juga. Karena ini pengalaman seumur hidup dan yang didapat di dalamnya itu banyak banget. Dari mulai latihan sampai selesai pengibaran itu semua kita tuh belajar banyak kehidupan pokoknya. Apa sih proses karantina? Terus ada kesan yang lucu atau berharga gitu nggak dari proses karantina? Dari Jakarta Selatan dulu ya? Oke. Kalau dari tingkat kota administrasi Jakarta Selatan, kita sebenarnya nggak ada karantina khusus kayak nasional. Karena kan kalau nasional, semua paskibraka dari perwakilan dari Sabang sampai Merauke datang, harus punya tempat nginep. Akhirnya mereka dikarantina selama sebulan untuk nyatuin rasa dan pikiran mereka. Kalau di tingkat kota Jakarta Selatan, itu kita nggak ada karantina yang nginep gitu sih. Paling cuma H-1, H-2 hari H pengibaran. Karena kan rumahnya juga dekat-dekat. Jadi kita latihan dari jam 8 pagi sampai nanti maghrib, biasanya sampai selesai jam 7. Kalau untuk DKI, karantina itu mulai kira-kira H-6 atau H-5. Jadi kita nginep di hotel. Nah selama proses penginapan itu, di selang-selang harinya pasti ada latihan-latihan dulu paginya. Nah dari pagi kira-kira cuma sampai jam siangan gitu, dari siang sampai setelahnya kita istirahat lagi di hotel dan ya melakukan aktivitas selanjutnya. Dipakai biasa buat bonding ya? Iya sih, Bonding. karena emang kalau karantina itu kita emang harus disatuin dulu kan. Feel kita harus didapatkan untuk pas pengibaran kita sama semua, gak ada yang salah-salah. Oke, di tingkat nasional, gue karantina selama sebulan dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 23 Agustus setelah pengibaran. Mungkin di sana gue banyak cerita-cerita lucu sih, mulai dari karakter mereka yang unik, terus ada juga yang salah satunya tuh kayak bener-bener kedaerahannya tuh masih ada banget. Bahkan di sana tuh kayak gak bisa nyatuin iklim dan bahkan banyak yang sakit di sana selama 3 hari dan hampir dikurangin. Dan untung aja gue nggak sampai kayak gitu. Bagaimana sih pendidikan kalian di sekolah berhubung sering di karantina? Dari Jawa. Gimana nih? Jujur sih kita habis pengibaran ya, kita udah nggak masuk sebulan lebih ya. Pasti kita ketinggalan banyak, tapi kita pasti bisa catch up dan bisa ngikutin semua, dan itu menjadi suatu hal yang wajib sih untuk kita ya, ngikutin lagi. Iya sih.
Ya kalau dari gua jujur aja pas awal latihan, pas Hamin 2 bulan kita mulai latihan intensif, jujur banget gua ketinggalan, gua belum bisa bagi waktu, time management gua tuh belum ada. Tapi seiring berjalannya waktu, seminggu 2 minggu gua udah mulai terbiasa dengan waktu yang padat itu, dan gua bisa nyelip-nyelipin lah kapan gua bisa belajar, kapan gua bisa ngerjain tugas. Tambahan? Kalau gua itu emang dari awal susah ngejar pelajaran, apalagi semenjak paskibraka tambah ketinggalan lagi. Tapi menurut gua karena pelajaran yang didapat dari paskibraka tentang time management, terus cara ngetahuin prioritas, jadi setelah gua selesai paskibraka dan selesai pengibaran, gua bisa manage time yang udah diajarkan di paskibraka, terus gue jadi bisa ngejar pelajaran lagi sekarang. Udah, menurut gua sih itu. Kalau dari gue sih sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain. Apalagi pas sebelumnya kan kita kira-kira kalau masih hamil 5 bulan, 4 bulan itu masih latihan tuh masih sekali seminggu. Tapi kalau udah deket-deket nih, kadang selang-seling, kadang tiap hari. Nah di situ tuh kerasa banget ketinggalan pelajarannya. Apalagi pas udah latihan tiap hari kan sering banget gak masuk kelas. Malah mungkin kita masuk kelas sampai jam 9 doang, jam 10 doang, habis itu cabut buat latihan. Nah itu pun kita masuk kelas pagi-pagi juga kita nggak belajar, kita tidur semua, capek kemarin habis latihan. Jadi ya emang masuk sekolah itu formalitas doang, buat ntar juga agak jam 10-an juga cabut juga latihan. Udah. Jujur aja di sini mungkin gue yang paling banyak ketinggalan pelajaran. Tapi karena gue udah dibantu guru-guru, udah disupport guru-guru, gue nilainya mungkin diajarinnya ada pelajaran tambahan. Maka itu gue juga langsung semangat untuk belajar dan ngejar nilai gue. Dan ya akhirnya gue bisa ngatur time management gue sih. Alhamdulillah. Berhubung lagi seleksi nih, ada nggak sih tips-tips khusus buat masuk PPI? Tipsnya adalah kalian harus menegapkan badan. Iya. Karena nggak ada yang nama paskibraka tuh bongkok. Sama kedua harus selalu serius ya, jangan kelihatan cengah-cengir gitu. Banyak bercanda. Nah, Mungkin kalian orangnya banyak bercanda, mungkin kalian sama teman-teman kalian banyak bercanda, cuman kalau udah masuk ke tahap seleksi, kalian udah masuk ke ruangan seleksi, nggak boleh ada yang bercanda. Jangan cengengesan. Dijaga sikapnya. Jaga sikap. Terus menurut gua yang ketiga itu kalian harus latihan fisik kayak di rumah. Iya. Karena ya nggak bisa dipungkirin kalau paskibraka tuh harus ada fisiknya. Jadi kalian menurut gua sebelum terjun di paskibraka harus punya latihan fisik, harus tahu fisik kalian gimana. Kalau untuk seleksi DKI sih, kalau menurut gue tuh yang paling utama menurut gue jaga badan kalian, jaga fisik kalian, jaga kesehatan kalian. Karena untuk DKI itu seleksinya itu 3 hari 2 malam. Nginap tuh di tempatnya ntar Cibubur. ada. Ya Cibubur. Nah kalau yang paling penting pas seleksi DKI sih sebenarnya nggak jauh beda dari yang lain, tapi yang membedakan dari seleksi DKI itu nginapnya itu. Iya. Dan kalian bakal capek banget. Oke, mungkin tips terakhir dari gue ya. Gue rangkai sebuah kata. Itu katanya itu duit. Duit itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Sekian dari kami, terima kasih sudah nonton. Good luck buat seleksinya yang mau ikut jadi paskibraka. Semoga menjawab semua pertanyaan kalian. Don't Forget So like, comment, And subscribe.